Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syukur Purnomo. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai proses dan cara pembuatan minyak biodiesel. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, minyak biodiesel merupakan minyak bahan bakar diesel yang berasal dari tanaman. Nah, kalau misalnya di negara kita karena banyak sekali perkebunan kelapa sawit, maka dapat digunakan dari minyak kelapa sawit itu sebagai bahan baku untuk proses pembuatan minyak biodiesel atau PME atau palm methyl ester. Sebelum kita lanjut dalam pembuatan minyak biodiesel ini, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan ini, trial saya ini menggunakan secara secara laboratorium atau secara manual, tidak melalui mesin-mesin ya. Di sini peralatannya yang digunakan yakni botol ya. Yang pertama botol yang mesti harus ada tutupnya nantinya. Kemudian hot plate sebagai setting suhu minyak yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel. Kemudian timbangan, kemudian pipet tetes, dan selanjutnya yakni corong pisah. Kemudian bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan yakni yang pertama minyak RBDPO. Minyak RBDPO merupakan minyak yang dihasilkan dari produksi refinery ya, dimana refinery itu bahan bakunya berasal dari CPO dan CPO berasal dari minyak kelapa sawit. Nah, minyak RBDPO ini secara fisiknya dia seperti minyak goreng. Minyak goreng warnanya kuning, kemasan seperti minyak goreng ya. Kemudian bahan baku yang kedua yakni metanol. Metanol merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai pereaksi nantinya sebagai penyarang trigliserida yang berasal dari minyak RBDPO. Kemudian katalis. Nah, katalis ini digunakan sebagai untuk mempercepat reaksi untuk proses pembuatan dari minyak biodiesel ini. Kalau metanol itu sifat fisiknya dia tidak berwarna ya, tidak berwarna seperti air. Kemudian katalis seperti ini juga, dia tidak berwarna juga, cuma dia agak lebih kental sedikit. Kemudian setelah kita mempersiapkan peralatan dan bahan, dan tentunya kita harus, kalau misalnya dari skala produksi, kita harus menentukan sebenarnya berapa nih quality yang dimiliki dari RBDPO, metanol, dan katalisnya. Nah, setelah kita mengetahui kualitinya, kalau minyak RBDPO berapa asamnya, FFA-nya, kemudian metanol berapa kadar airnya, dan juga sodium metilat ini berapa kadar airnya. Nah, setelah kita mencukupi semuanya, baru kita ke tahap proses. Nah, setelah kita mempersiapkan peralatan dan bahan, kemudian kita proses, terlebih dahulu kita timbang minyak RBDPO itu. Karena secara trial ya, saya akan menimbang sebanyak 300 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan kita panaskan di hot plate. Untuk proses pemanasannya ini dibutuhkan suhu cairan yakni sebesar 65 derajat Celcius. Jadi ketika suhu carinya 65 derajat Celcius, tentu kita dalam setting suhu di hot plate di atas itu. Dalam artian di sini kita harus berdasarkan suhu yang dimiliki dari cairan ya, bukan settingan hot plate. Dalam proses pembuatan biodiesel itu melalui 3 tahapan ya. Yang pertama reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Jadi setiap reaktor memiliki persentase yang berbeda-beda, baik penambahan dari metanol dan katalisnya. Nah, untuk reaktor 1 setelah kita tahu tadi berapa gram yang kita timbang, yakni 300 gram, kita akan melakukan penambahan metanol untuk reaktor 1 yakni sebesar 16%. Nah, setelah kita tambahkan 16%, kita biarkan sekitar 10-15 menit, baru kita nanti akan tambahkan dengan katalis. Nah, tujuan di sini membiarkan dalam waktu 10-15 menit ini yakni agar bereaksi terlebih dahulu antara minyak RBDPO dengan metanolnya. Kemudian setelah 10-15 menit barulah kita tambahkan katalisnya. Nah, kita tambahkan katalis sebanyak 0,86% dari berat sampelnya.
Kemudian setelah kita tambahkan katalis, baru kita diamkan terlebih dahulu sambil kita stirrer ya, sambil kita stirrer sekitar 45 menit ya. Lalu kita dapat melihat ya antara penambahan metanol dan katalis mengalami perubahan warna pada minyak RBDPO yang kita tambahkan. Nah, setelah kita stirrer dalam waktu 45 menit dalam keadaan tertutup ya, agar tidak menguap metanolnya, baru setelah itu kita akan masukkan ke dalam corong pisah. Ke dalam corong pisah di sini nanti kita diamkan ya, sehingga terbentuk dua lapisan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas inilah yang nantinya digunakan sebagai minyak PME ya. Ini masih reaktor 1 PME, sementara lapisan bawah ya ini gliserin, ada fasa ringan dan fasa beratnya. Nah, dalam proses pemisahan ini dengan corong pisah berkisar waktu sekitar 30 menit ya. Baru kita drain bagian bawahnya yang berwarna agak coklat kehitaman ini, baru kita ambil pada lapisan bagian atasnya. Nah, lapisan atas inilah sebagai PME yang di skala produksi kita akan menganalisa ester, sop, dan H2O-nya. Nah, setelah itu kita dapatkan minyak pertama ini kita sebut sebagai reaktor 1. Kemudian minyak dari reaktor 1 ini kita ulang lagi untuk menuju tahap reaktor 2. Di tahap reaktor 2 mengalami proses yang sama dalam proses pembuatan reaktor 1 ya. Kita panaskan 65 derajat Celcius, kemudian kita tambahkan dengan metanol. Dengan penambahan metanol ini sebanyak 5% saja, 5%. Kemudian kita tambahkan lagi dengan katalis, yakni sebanyak 0,50%. Nah, kita amati prosesnya seperti dengan saat proses pembuatan reaktor 1 tadi ya, dengan waktu yang sama. Kemudian lalu kita dapatkanlah setelah 45 menit bereaksi, kita masukkan lagi ke dalam corong pisah dan kita pisahkan antara fraksi berat dan fraksi ringannya. Nah, fraksi berat kita kumpulkan dengan yang reaktor 1 untuk gliserinnya nanti ya. Kemudian kita dapatkanlah reaktor 2 berupa fraksi ringan dari proses yang kedua kita. Nah, setelah kita dapatkan reaktor 2, kita akan ulang lagi untuk menuju reaktor 3. Nah, pada saat reaktor 3 kita panaskan juga bahan baku pembuatan PME tadi, minyak reaktornya. Kemudian kita tambahkan metanol ya. Untuk penambahan metanol di sini hanya 1% saja. Kemudian setelah 10-15 menit barulah kita tambahkan katalis, dan penambahan katalisnya yakni sekitar 0,31%. Nah, 0,31%. Kemudian kita stirrer dan kita panaskan 65 derajat Celcius selama 45 menit, dan setelah itu kita pisahkan menggunakan corong pisah ya. Kita diamkan selama 30 menit sehingga nanti terdapat proses ada fraksi atas dan fraksi bawahnya, dan kita ambil yang fraksi atasnya berupa minyak PME, itulah yang disebut sebagai reaktor 3. Nah, di reaktor 3 ini dia sudah pada umumnya memiliki ester yakni 93%. Dan setelah kita dapatkan reaktor 3, baru kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Ke proses selanjutnya yakni proses washing. Nah, setelah kita mendapatkan reaktor 3, kemudian reaktor 3 atau minyak dari reaktor 3 tersebut kita akan netralkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan asam sitrat ya, menggunakan asam sitrat sampai pH yang didapatkan nantinya sekitar 6-7. Nah, setelah kita dapatkan pH 6-7 dari minyak PME itu, baru kita lanjut ke washing ya. Washing di sini sebagai proses pencucian ya, agar nantinya minyak atau gliserol yang masih terikut di dalam minyak tersebut akan larut dengan air ya, dengan air, sehingga nanti kita pisahkan, sehingga kadar gliserol yang terdapat di dalam minyak PME nantinya
memiliki persentase yang sangat sedikit dan sangat kecil. Nah, dalam proses washing ini kita menggunakan air, kita tambahkan sekitar 5% ya, sekitar 5%. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam corong pisah sehingga dapat terlihat ya, dua lapisan, ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Lapisan atas setelah kita washing itu kemudian kita kocok ya, kita biarkan sekitar 30 menit. Itulah minyak PME yang dihasilkan, Kemudian yang pada bagian bawah kita drain, kita buang ya, sehingga nanti kita dapatkan minyak PME yang masih memiliki kandungan air yang masih tinggi. Nah, setelah itu kita dapatkan minyak PME-nya, kita drying ya, kita panaskan sehingga kadar air yang terdapat di dalam minyak itu sangat sedikit. Nah, setelah kita dapatkan minyak dengan proses pemanasan itu, barulah kita mendapatkan minyak PME yang memiliki warna yang kuning ya, warna kuning, dan itulah yang sebagai digunakan dalam penambahan minyak solar, sehingga didapatkanlah minyak biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Dan begitulah rentetan dalam proses pembuatan minyak biodiesel dari reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3, proses pencucian dan proses pengeringan dalam penguapan airnya, sehingga minyak yang dihasilkan nanti diharapkan memiliki minyak yang memiliki kualitas yang bagus dan tentunya dapat kita blending dengan solar, sehingga dapat kita lihat yakni minyak biosolar. Seperti itulah rentetan dari proses pembuatan minyak biodiesel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.